Di dalam undang-undang ini Basnas menjadi badan yang punya kekuatan yang besar, super body, super power gitu ya. Pasal 5 ini berbunyi untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk Basnas. Ini yang tadi saya sebutkan bahwa kita nggak keberatan sebenarnya dengan pembentukan Basnas. Tapi kalau dilihat dari asal-usulnya, dari sejarahnya, kita tadi merasakan bahwa kita tuh ditinggalkan, gitu ya. Jadi ini kami anggap sebagai sesuatu yang ahistoris ketika kemudian di dalam pasal-pasal lainnya itu lembaga amil zakat yang sudah ada, yang duluan gitu ya, bahkan Muhammadiyah itu udah hampir 100 tahun barangkali ya mengelola zakat ini gitu. Itu ditinggalkan, tidak diajak gitu ya. Kami tidak diajak. Banyak lembaga-lembaga amil zakat yang sudah berdiri, sudah eksis, sudah melakukan banyak kegiatan, advokasi juga gitu. Itu tidak diajak. Kemudian tiba-tiba dibentuk Basnas gitu. Tidak masalah sebenarnya gitu ya, kalau misalnya ternyata di pasal-pasal lain itu Basnas itu posisinya jelas gitu. Tadi ibarat bank, Bapak Ibu sekalian, ada bank milik pemerintah, ada bank milik swasta. Kita berharap tuh seperti itu gitu ya. Kami lembaga-lembaga non pemerintah, kelas masyarakat, bentukan masyarakat itu dianggap sebagai lembaga amil zakat swasta gitu ya. Kemudian posisi Basnas sama dengan bank, katakanlah Bank BRI, Bank Mandiri, mereka juga melakukan pengelolaan operasional gitu. Tapi posisinya sebagai operator saja gitu. Tapi dalam undang-undang ini nanti di pasal-pasal yang lain itu ternyata Basnas ini dikasih kelebihan yang banyak Bapak Ibu sekalian gitu ya. Nggak cuma sebagai operator. Operator itu yang langsung ikut berpartisipasi mengumpulkan, mengutip-ngutip uang dari masyarakat. Itu operator. Basnas juga dikasih wewenang sebagai regulator yang mengatur kita semua gitu ya. Dan ditambah lagi kemudian auditornya juga Basnas gitu. Nanti ketika lembaga-lembaga amil zakat bentukan masyarakat ini ingin mengajukan apakah itu izin operasional baru untuk yang baru gitu ya, itu perlu rekomendasi dari Basnas gitu. Kalau mau perpanjangan juga harus dapat rekomendasi dari Basnas. Jadi kita sangat bergantung pada Basnas. Dan dalam praktek di lapangan kemudian ada yang tersendat-sendat gitu ya, proses mendapatkan izinnya tersebut gitu, atau perpanjangan izinnya tersebut karena tadi nggak jelas. Kalau menurut kita standarnya itu masih dipertanyakan, apa sih yang menjadi standar untuk bisa segera menjadi lembaga amil zakat nasional gitu, atau tingkat provinsi ataupun tingkat daerah, kota, kabupaten gitu ya, yang bisa sesuai dengan tenggang waktu yang di dalam PP itu ada disebutkan bahwa tenggang waktu untuk memproses itu semua 14 hari ya, 14 hari atau 15 hari kalau nggak salah gitu. Nah ternyata di lapangan itu ada yang sampai lebih 40 hari, ada yang sampai bulanan, ada yang sampai tahunan gitu ya. Nggak jelas apa yang menjadi kendalanya gitu. Nah ini kita melihat itu terjadi karena di dalam undang-undang ini Basnas menjadi badan yang punya kekuatan yang besar, super body, super power gitu ya. Karena dia sebagai operator, dia sebagai regulator, dia juga sebagai auditor, dan kemudian sebagai pemberi rekomendasi ketika kita ingin mengajukan izin-izin perpanjangan atau izin pendirian lembaga amil zakat di seluruh Indonesia gitu ya, di semua tingkatan gitu. Ini untuk kita gitu ya, para pemerhati zakat, para pengelola zakat, bentukan masyarakat, ini masalah gitu. Ini masalah gitu ya, karena kemudian tidak seperti yang kita harapkan gitu. Basnas itu, kita berharap Basnas sebenarnya diposisikan di salah satu saja Bapak Ibu sekalian. Apakah sama dengan kita sama-sama sebagai operator zakat? Artinya dia nggak pegang dong tugas sebagai regulator gitu ya. Dia juga nggak pegang tugas sebagai auditor gitu. Dia hanya memegang sebagai pelaksana sama seperti lembaga amil zakat lainnya. Itu fair gitu ya. Atau pilihan lainnya adalah Basnas sebagai regulator saja gitu, tapi jangan main sebagai operator.
Karena nanti ketika dia mau memberikan rekomendasi, ini ada konflik of interest. Ya, saya mau memberikan rekomendasi kepada Mas Zamzam gitu, tapi Mas Zamzam ini saingan saya dalam mengumpulkan gitu ya. Pasti saya akan berusaha untuk gimana caranya agar ini mohon maaf, bukan sesuatu yang pasti ya Pak ya gitu ya. Maksudnya dengan adanya beberapa fakta-fakta di lapangan yang kita melihat lama sekali prosesnya, sulit sekali prosesnya gitu ya, untuk membuat lembaga Mas Zamzam ini menjadi satu lembaga amil zakat yang mendapat izin operasional gitu ya. Jadi nanti kalau dia menjadi lembaga seperti saya gitu, otomatis saingan saya bertambah. Benar nggak? Bertambah dong gitu ya, karena dia akan melakukan pengumpulan zakat gitu ya, melakukan pengumpulan zakat di wilayahnya. Berarti ada titik yang berkurang gitu. Bisa jadi menurut kami gitu ya, itu menjadi salah satu alasan gitu ya, yang membuat kemudian tertunda-tundanya izin-izin operasional yang diajukan ke Basnas gitu. Karena tadi rekomendasi susah keluarnya gitu ya, karena tadi ada pertimbangan-pertimbangan itu begitu. Itu dalam pandangan kami gitu ya. Jadi bisa jadi juga hal lainnya. Kalau yang sifatnya teknis memang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga tersebut untuk bisa keluarnya izin operasional mereka, ya itu mereka harus lakukan gitu ya, harus serahkan yang izin-izin begitu gitu. Jadi itu pasal pertama, pasal 5 ayat 1. Kemudian pasal 6 Pasal 6 ini juga nggak jauh beda dengan pasal sebelumnya, pasal 5. Pasal 5, 6, 7 itu saling berkaitan gitu ya. Ini yang kami anggap Basnas ini terlalu power gitu, sehingga kemudian beberapa keadaan itu membuat itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ya, dan juga merugikan beberapa pihak ya, terutama mereka-mereka yang ingin mengajukan izin-izin operasional atau perpanjangan izin operasional. Karena perpanjangan izin operasional ini juga bukan sekedar kemudian dicek sebentar saja gitu ya Bapak Ibu sekalian, tapi kemudian ada lagi gitu, ada lagi pemeriksaan yang hampir sama ya dengan apa yang dilakukan terhadap orang-orang lembaga yang mengajukan izin baru gitu. Sehingga kita pikir berat juga gitu. Seharusnya kita berpikir kan sudah ada di awal-awal tuh sudah ada pemeriksaan terhadap lembaga-lembaga yang sudah menjadi lembaga amil zakat gitu, sehingga seharusnya ya sekedar formalitas atau cek ulang sajalah gitu ya, tidak kemudian sampai harus membuat sama gitu permohonan dan proposal yang sama seperti mereka-mereka yang akan mengajukan di awal ya. Itu pasal 5, 6, 7 ya.